Halo, selamat malam semuanya. Kami tim mahasiswa dari Universitas Siber Asia akan mencoba menjelaskan mengenai berbagai macam soal-soal terkait dengan matematika, ekonomi, dan bisnis. Kami terbentuk menjadi kelompok dua. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, saya Sudiko, kemudian Armina, Agnes, kemudian Ayu Maratus. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang pertama. Kita akan coba membahas mengenai soal yang terkait dengan fungsi laba, terus kemudian revenue, kemudian marginal revenue, kemudian rata-rata cost, dan lain sebagainya. Baik, ini soalnya sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 25 plus 20 Queen min 2 Queen kuadrat. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk atau barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah sebagai berikut. P sama dengan 40 min 3 Q. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan satu fungsi TR, AR, MR, AC, dan MC. Maksudnya adalah kita di sini diminta menentukan persamaan dari fungsi-fungsi yang disebutkan seperti atas. Kita coba jawab aja satu persatu. Nah, fungsi total revenue, average revenue, margin revenue, average cost, dan margin cost. Kita yang pertama dulu. Nah, total revenue kita dapat peroleh dengan rumus P dikali Q. Dalam hal ini P merupakan kuantitas dan Q adalah P merupakan harga dan Q adalah kuantitas. Kalau kita lihat di sini, P dalam hal ini berdalam bentuk persamaan yaitu 40 min 3Q. Kita masukkan aja angkanya di sini. 40 min 3Q kali Q. Maka ketemu persamaan, kita kalikan silang 40 kali Q, 40 Q, 30 3Q kali Q sama dengan 3Q kuadrat. Jadi persamaan total revenue akan diperoleh TR sama dengan 4Q min 3Q kuadrat. Kemudian selanjutnya average revenue. Average revenue itu dapat kita gambarkan atau dapat kita tulis dengan rumus total revenue dibagi Q. Di atas tadi kita sudah mencoba cari persamaan dari total revenue yaitu TR tadi. Maka tinggal kita masukkan saja angkanya nih. TR AR sama dengan TR dibagi Q. TR-nya berapa? TR-nya 40 Q min 3 Q kuadrat. Kemudian kita bagi dengan Q. Kita bagi 40 Q dibagi Q. 40 3 Q kuadrat dibagi Q sama dengan 3 Q. Jadi persamaan average revenue adalah AR sama dengan 40 min 3 Q. Kemudian persamaan selanjutnya yaitu persamaan marginal revenue. Marginal revenue kita dapat peroleh dari turunan daripada fungsi total revenue. Nah, total revenue tadi kita kan sudah dapatkan yang di atas nih. Total revenue sama dengan 40 Queen min 3Q kuadrat. Jadi persamaan ini kita turunkan. Nah, bagaimana ngitung turunan dari total revenue yaitu kita masukkan aja. Turunan dari TR sama dengan 40 kali 1. 1 ini simbol dari yang di atas ini kita turunkan 1 Q pangkat Q min 1 min 2 min 3 kali 2 Q pangkat 2 min 1. Kita hitung 40 kali 1 40 Q pangkat 1 sama dengan 40 Q pangkat 0. 40 Q pangkat 0 boleh bilang nggak ada, jadi langsung kita buang aja nilainya, jadi 40 angkanya. Kemudian 3 Q pangkat 2 min 1, 2 min 1 sama dengan 1, jadi 6 Q saja. Jadi persamaan dari marginal revenue adalah 40 min 6 Q. Selanjutnya average cost. Nah, average cost ini formulasinya, rumusnya adalah total cost dibagi quantity. Total cost-nya berapa? Kita lihat tadi persamaan di atas, kita ketahui bahwa total cost TC adalah 25 Q 25 plus 20 Q min 2 Q kuadrat. Kita masukkan angkanya di sini. Kemudian kita bagi dengan angka Q. 25 per Q
tambah 20 min 20 Ki ya, 20 Ki min 2 Ki. Jadi totalnya adalah 25 Ki pangkat 1, 25 Ki pangkat min 1. Ini ingat persamaan ini 25 per Ki. Ini kalau kita pangkatkan menjadi 25 pangkat Ki min 1. Kemudian 2 Ki, negatif 2 Ki, kemudian plus 20. Jadi inilah persamaan dari average cost dari persamaan yang dihasilkan dari TC tadi. Nah, selanjutnya marginal cost. Nah, marginal cost ini merupakan turunan dari TC. TC tadi berapa? TC tadi ini TC sama dengan 25 plus 2 Ki min 2 Ki kuadrat. Kita turunkan nih. Ini akan menjadi persamaan marginal cost. Kita turunkan ini angkanya, kemudian akan berubah persamaan MC sama dengan 20 min 4 Ki. Inilah persamaan yang ditanyakan di soal nomor 1A tadi. Oke, selanjutnya yang kedua, berapa output yang harus diproduksi dan harga jual per unit untuk mencapai laba maksimum, dan tentukan besarnya laba maksimum tersebut. Maksudnya adalah kita diminta mencari tahu berapa yang harus diproduksi agar serta harga jualnya supaya laba yang diperoleh dari perusahaan ini mencapai laba yang maksimum. Caranya seperti apa? Oke, kita coba. Laba maksimum di pasar monopoli itu ditandai atau cirinya adalah MR sama dengan MC. Artinya marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini di pasar monopoli akan tercipta laba yang maksimum. Kita masukkan tadi MR-nya berapa? Atau kita lihat tadi MR-nya berapa? Kita tahu MR sama dengan 40 min 6 Ki, terus MC sama dengan 20 min 4 Ki. Kita masukkan ke formula ini. Nah, MR 40 min 6 Ki, MC sama dengan 20 min 4 Ki. Kita masukkan seperti ini. Kita pindah ruaskan yang ada konstantanya kita jadikan 1, yang ada variabel Q-nya kita jadikan 1. Ini ketemu 40 min 20 sama dengan min 4Q plus 6Q. Ketemu seperti ini. 20 sama dengan 2Q, Q sama dengan 20 per 2, Q sama dengan 10. Jadi kuantitas atau output yang harus dikeluarkan untuk mencapai laba yang maksimum adalah 10 unit. Kemudian harganya berapa supaya labanya maksimum, kita hitung. Seperti yang kita tahu di atas, rumus P tadi, P sama dengan 40 min 3 Q. Nah, Q di sini nih, Q 10 ini kita masukkan ke dalam 3 Q ini. Bagaimana? Nah, seperti ini. P sama dengan 40 kali 3 Q. Q-nya berapa? Q-nya 10, kita masukkan di sini. 10. Kita hitung P sama dengan 40 min 30, sehingga ketemu P sama dengan 10. Jadi untuk mencapai laba maksimum di pasar monopoli untuk perusahaan di atas adalah kuantitasnya harus 10 dan harganya harus 10. Itu akan terjadi laba maksimum. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui gap atau selisih antara laba atau harga antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk pasar persaingan sempurna kita hitung dulu nih labanya berapa. Rumus laba P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi total pendapatan dikurangi total cost. TR tadi berapa? Di rumus TR tadi kita udah cari di sebelumnya. TR sama dengan 40 min 3 Q kuadrat dikurangi total cost. Total cost tadi rumusnya apa? TC 25 plus 20 min 2 Q kuadrat. Nah, kita masukkan laba sama dengan ini, kita masukkan angka-angkanya. Q-nya tadi berapa? Q-nya kita masukkan ini nih. Ketemu seperti ini. 100 dikurangi 25. Dan akhirnya labanya ketemu 75. Jadi, kemudian selisihnya, ini kita tadi menghitung laba di pasar monopoli, laba yang diperoleh di pasar monopoli, laba maksimum yang diperoleh di pasar monopoli adalah ini 75. Kemudian selisihnya berapa? Kita hitung output sama harganya.
Di laba di persaingan pasar sempurna adalah AR sama dengan MC. AR tadi berapa? Kita masukkan 40 min 30 min 3Q sama dengan 20 min 4Q. Kita pindah ruaskan untuk angka-angka yang sama atau untuk konstantanya yang ada, kita satukan seperti ini. Jadi ketemunya Q sama dengan min 20 untuk persaingan sempurna. Nah, I sama dengan min 20 tadi kita masukkan ke rumus P tadi. P sama dengan 40 min 3Q. 3Q-nya kita kasih angka negatif 20. Sehingga ketemu P sama dengan 40 dikurangi 3 kali min 20. Sehingga 40 tambah 60. Jadi ketemunya P adalah 100. Jadi untuk persamaan tadi, apabila dihitung di pasar persaingan sempurna, akan ketemu laba maksimumnya, outputnya adalah Q sama dengan min negatif 20, dan P-nya adalah 100. Kemudian kita hitung selisihnya. Selisihnya adalah delta P. Delta P itu dari mana? Delta P itu adalah P2 min P1. P2-nya berapa? P2-nya adalah 100. P1-nya berapa? P1-nya adalah 10. Jadi delta P-nya adalah 90. Nah, kemudian kita hitung nih selisihnya, kuantitinya. Selisih kuantiti kita simpulkan dengan delta Q. Caranya seperti apa? Delta Q sama dengan Q2 min Q1. Q2 tadi berapa? Negatif 20. Q1 10. Min 20 min 10. Isinya adalah min 30. Berhubung di sini yang dicari yang ditanyakan adalah delta, di mana rumus delta itu tidak mengenal namanya negatif, maka delta Q sama dengan 30. Demikian selisihnya antara pasar persaingan monopoli dan pasar persaingan sempurna dari soal-soal yang ditanyakan di atas. Baik, selanjutnya kita akan coba memecahkan permasalahan mengenai soal matematika terkait dengan marginal utility dan total utility. Soalnya adalah sebagai berikut. Ya, saya di sini akan menjelaskan, misalkan fungsi utilitas itu adalah TU sama dengan 10X min X2, di mana X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi itu per minggu. Di sini ada pertanyaan, tulislah persamaan margin utilitas. Dan kedua, misalkan harga X, PX sama dengan 6, berapakah jumlah barang yang dikonsumsi konsumen agar diperoleh kepuasan yang maksimum? Jawaban yang pertama, diketahui total utilitas itu sama dengan 10X min X2 dibagi PX sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah margin utilitas. Rumusnya di sini margin utilitas sama dengan total utilitas MU sama dengan 10X min 2 dan B MU maksimal, yaitu MU maksimal jika MU sama dengan 0 sama dengan 10X 10 min 2X 2X sama dengan 10 X sama dengan 10 per 2, yaitu X sama dengan 5. Mungkin perlu ditambahkan atau mungkin direvisi kali
Itu yang tadi yang dimaksud total utility adalah 10x min x kuadrat, di mana px sama dengan 6. Bukan dibagi ya, bukan dibagi px sama dengan 6. Jadi biar nggak salah persepsi bahwa diketahui ini total utility persamaannya adalah 10x min x kuadrat, di mana px sama dengan 6. Maka kita diminta nih berapa MUX-nya atau marginal utility-nya berapa. Nah, marginal utility itu rumusnya adalah marginal MU sama dengan TU aksen. Artinya turunan dari persamaan TU ini. Nah, persamaan TU kan kita tahu nih 10x min 2x ya min x kuadrat. Kita turunkan. Caranya seperti apa? Seperti yang disampaikan tadi, MU sama dengan 10 kali 1 x pangkat x 1 min 1 dikurangi 2 kali 1 x pangkat 2 min 1. Sehingga turunannya dari TU aksen dari persamaan ini adalah MU sama dengan 10 min 2x. Inilah adalah persamaan dari marginal utility. Kemudian soal yang kedua, misalkan harga PX sama dengan 6, berapa total yang harus konsumsi agar kepuasan maksimum. Syarat kepuasan maksimum, marginal utility maksimum adalah jika marginal utility-nya sama dengan 0. Nah, kita udah tahu nih marginal utility-nya 10 min 2x. Kita masukkan persamaannya. Sehingga kita nanti akan mengetahui berapa jumlah X yang harus dikonsumsi sehingga terbentuk kepuasan maksimum. Kita masukkan seperti ini, rumusnya 10X negatif 2, X sama dengan 0. Nah, kita akan ketemu X sama 2X sama dengan 10, X sama dengan 10 bagi 2, dan X sama dengan 5. Jadi, berapa kuantiti konsumen yang harus di jumlah barang yang harus dikonsumsi konsumen agar konsumen itu mendapatkan kepuasan maksimum, yaitu dia harus mengkonsumsi 5 barang atau 5 unit. Maka konsumen akan mendapatkan kepuasan maksimum. Oke, ini terkait dengan soal yang terkait dengan total utility atau marginal utility. Selanjutnya kita akan mencoba membahas soal matematika yang lain yang terkait dengan adanya BEP, kemudian margin of safety atau MOS, kemudian margin kontribusi, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh soal adalah sebagai berikut. Untuk soal ketiga adalah PT ABC memproduksi produk wisal dengan data sebagai berikut. Produksi dan penjualan sebesar 100.000 unit, biaya yang dikeluarkan adalah biaya variabel sebesar 40 juta rupiah, biaya tetap sebesar 24 juta rupiah, harga penjualan persatuan adalah 1.000 rupiah. Maka yang dicari adalah hitunglah titik impas dalam unit, yang kedua berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 300.000, yang ketiga hitunglah rasio margin kontribusi, margin of safety, dan DOL, yang keempat hitunglah tambahan laba yang akan diperoleh jika tambahan penjualan sebesar 250.000, yang kelima berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba operasi 20% dari pendapatan penjualan. Nah, untuk yang pertama adalah kita hitung titik impas dalam unit. Diketahui kuantiti penjualan adalah 100.000, total biaya variabel atau variable cost sebesar 40 juta rupiah, harga persatuannya adalah 1.000 rupiah, untuk fixed cost-nya sebesar 24 juta, dan variable cost, kita hitung variable cost per unit adalah sebesar 400 rupiah. Jadi untuk menghitung titik impasnya atau BEP dalam unitnya adalah BEP Q sama dengan fixed cost per P dikurang variable cost. Nah, variable cost sebesar 24 juta dibagi P 1.000. Variable cost di sini yang dimaksud adalah variable cost per unit. Nah, variable cost per unit adalah 400. Jadi 24 juta per 1.000 dikurang 400. 1.000 dikurang 400 sama dengan 600. Jadi 24 juta dibagi 600 adalah 40.000. Maka titik impas dalam unit adalah berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 300.000. Yang diketahui adalah labanya sebesar 300.000. Q-nya berapa? Oke, kita cari. Rumus dalam labanya adalah TR
dikurang TC. Nah, TR itu adalah harga dikali kuantitas, TC itu fixed cost ditambah variable cost. Variable cost di sini dimaksud adalah variable cost per unit. Kita lanjut, labanya sebesar 300.000 sama dengan TR-nya 1000 Ki, 1000 dikali Ki, dikurang 24 juta ditambah 400 Ki. 400 Ki, selanjutnya 300.000 dikurang 1000 Ki. Nah, 1000 Ki dikurang 24 juta dikurang 400 Ki. Nah, kenapa di 300.000 sama dengan 1000 Ki dikurang 24 juta dikurang 400 Ki itu angka yang persamaannya ya, jadi harus diturunkan dulu, tidak langsung ditambahkan antara 24 juta dan 400. Makanya kita turunkan menjadi 1000 Ki dikurang 24 juta dikurang 400 Ki. Lalu 300.000 kita pindahkan. Yang kita lihat persamaannya di sini ada 1000 Ki dan 400 Ki. 1000 Ki dan 400 Ki itu disamakan, 24 juta kita pindahkan ke depan. Jadi 300.000 ditambah 24 juta sama dengan 1000 Ki dikurang 400 Ki. 300.000 ditambah 24 juta sebesar 24 juta 300.000 sama dengan 1000 Ki dikurang 400 Ki yaitu 600 Ki. Ki sama dengan 24 juta 300 dibagi 600 dapatnya 40.500 unit. Jadi unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 300.000 adalah 40.500 unit. Oke, selanjutnya kita hitung rasio margin kontribusi. Oke, nah kita hitung rasio margin kontribusi. Untuk rumusnya sendiri, margin kontribusi itu sama dengan penjualan bersih dikurang variable cost. Nah, penjualan bersih adalah 1000 dikali 100.000 di 100.000 sama 100 juta. 100 juta di 40 juta sebesar juta. Nah, sedangkan rasio margin kontribusi itu rumusnya adalah margin kontribusi dibagi pendapatan penjualan. Margin kontribusinya tadi berapa? 60 juta. Pendapatan penjualannya 100 juta. Jadi 60 juta dibagi 6 atau 60%. Jadi rasio margin kontribusinya adalah 60%. Oke, selanjutnya adalah margin of safety. Nah, yang diketahui di sini adalah BEP kuantitas. Nah, untuk mencari MOS-nya, margin of safety-nya sama dengan anggaran penjualan dikurang BEP penjualan dibagi anggaran penjualan dikali 100%. 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena tadi harga dikali quantity. Harganya 1000 dikali quantity-nya 100.000. Maka dapatnya 100 juta. Dikurang variable cost. Total variable cost-nya adalah 40 juta. Dibagi lagi anggaran penjualan. Anggaran penjualan sebesar 100 juta. Dikali 100%. Nah, maka MOS-nya adalah sebesar 60%. Degree of operating leverage. Rumusnya adalah Q dikali P dikurang variable cost per unit dibagi Q dikali P dikurang variable cost per unit dikurang fixed cost. Kita masukin angkanya sama dengan Q-nya berapa? 100.000. P-nya sama dengan 1000 dikurang variable cost sebesar 400. Dibagi Q 100.000, P 1000 dikurang variable cost 400 dikurang fixed cost 24 juta. Selanjutnya 100.000 dikali 600. 600 dapatnya dari mana? Yaitu 1000 dikurang 400 dibagi 100.000 dikali 600 dikurang 24 juta. Hasilnya adalah 60 juta dikurang 24 juta.
sama dengan 60 juta dibagi 36 juta menjadi 1,67. Jadi hasil dari degree of operating leverage-nya adalah 1,67. Oke, selanjutnya adalah jika penjualan ditambah sebesar 250.000. Diketahui di sini adalah untuk penjualan jika ditambah 250.000. 250.000 itu dibagi 1.000 berarti 250 unit. Jadi penjualan yang tadi 100.000 itu ditambahkan sebesar 250 unit menjadi 100.250 unit. Maka kita cari labanya berapa? Labanya sama dengan TR dikurang fixed cost ditambah variable cost. Oke, TR-nya berapa? 1.000 dikali tambahan unit tadi sebesar 100.250. Lalu dikurang dengan 24 juta ditambah 100.250 dikali 400. Sama dengan 100.250 juta dikurang 64 juta 100.000. Sama dengan 36.150.000. Nah, sedangkan untuk di kuantiti jualan yang pertama sebesar 100.000 itu labanya sebesar 3 di antara kedua penjualan ini. Jika penjualan pertama 100.000 dan penjualan yang kedua ditambahkan 250 unit itu adalah sebesar 150.000. Selanjutnya untuk laba operasi. Laba operasinya 20% dari penjualan pendapatan. Rumus dari laba operasi sama dengan TR dikurang TR tadi adalah P dikali Q dan TC itu fixed cost ditambah variable cost. Variable cost di sini yang dimaksud adalah variable cost per unit. Jadi laba operasinya 20% dikali P dikali Q sama dengan 1.000 Q dikurang 24 juta ditambah 400 Q. 20% dikali 1.000 Q sama dengan 200 Q. Lalu 1.000 Q dikurang 24 juta dikurang 400 Q menjadi 1.000 Q dikurang 400 Q dikurang 24 juta. Jadi 200. Kita pindah ruaskan menjadi yang memiliki variabel kita pindah ruaskan yaitu 200 Q dikurang 1.000 Q ditambah 400 Q sama dengan min 24 juta. Maka min 400 Q sama dengan min 24 juta. Q sama dengan min 24 juta dibagi min 400. Q-nya sama dengan 60.000. Jadi untuk mendapatkan laba pendapatan sebesar 20% dari penjualan, maka diperlukan sebesar 60.000 unit penjualan. Untuk soal selanjutnya, adalah mengenai pendapatan nasional keseimbangan, konsumsi, investasi, dan ekspor. Soalnya adalah dalam suatu perekonomian diperoleh data sebagai berikut. Fungsi konsumsi yaitu sebesar 82 ditambah 0,8 Y. Investasi sebesar 20 ditambah 0,1 Y. Pengeluaran pemerintah sebesar 28. Impor sama dengan 5. Ekspor sama dengan 10 ditambah 0,1 Y. Berdasarkan data di atas, kita tentukan nilai pendapatan nasional keseimbangan, konsumsi, investasi, dan ekspor. Untuk yang pertama adalah pendapatan nasional keseimbangan. Nah, diketahui di sini fungsi konsumsi disimbolkan sebagai C, investasi I, pengeluaran pemerintah G, impornya M, dan ekspor X. Nah, kita masukkan ke rumus.
Nah, rumus dari pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Nah, kita masukin angkanya. C-nya berapa? 82 ditambah 0,8 Y, ditambah I, itu 20 ditambah 0,1 Y, ditambah G 28, ditambah X dikurang M, yaitu 10 ditambah 0,1 Y, kita dalam kurung min 5. Y sama dengan, nah kita kelompokkan nih sesamanya, yaitu 82 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 28 dikurang 5 ditambah 0,8 Y ditambah 0,1 Y dan ditambah 0,1 Y. Hasilnya adalah 135 ditambah Y. Nah, Y dipindah ruaskan menjadi min 2Y sama dengan 135. Y sama dengan 135 dibagi min 2 sama dengan min 67,5. Dan selanjutnya konsumsi. Rumus konsumsi adalah, nah, kita lihat konsumsinya di sini sebesar C-nya, fungsi konsumsi sebesar 82 ditambah 0,8 Y. Nah, di sini konsumsinya untuk ditentukan itu kita masukkan aja nilai Y yang kita dapatkan tadi sebesar 67,5. Yaitu 82 ditambah 0,8Y sama dengan 82 ditambah 0,8Y dikali 67,5. 82 dikurang 54. 54 dari mana? 0,8 dikali min 67,5. Jadi 82,50 dikurang 54 sama dengan 28. Oke, selanjutnya investasi. Investasi yaitu I. I tadi berapa? I-nya 20 ditambah 0,1 Y. Nah, kita masukin lagi angka Y-nya. I sama dengan 20 ditambah 0,1 dikali min 67,5. I sama dengan 20 dikurang 6,75. Nah, angka 6,75 dapat dari 0,1 min dikali min 67,5. Dapatnya min 6,75, hasilnya adalah 13,25. Maka investasinya sebesar 13,25. Lalu ekspornya berapa? Kita masukin lagi. Nah, ekspor tadi adalah 10 ditambah 0,1 Y. Nah, kita masukin lagi angka Y-nya. X sama dengan 10 ditambah 0,1 Y. X sama dengan 10 ditambah 0,1 dikali min 67,5. X sama dengan 10 ditambah min 6,75. X sama dengan 3,25. Jadi, angka ekspornya adalah 3,25. Selanjutnya soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5 terkait dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang ada kaitannya dengan subsidi pemerintah. Jadi kita akan coba mengupas mengenai apa dari pengaruh subsidi pemerintah terhadap perubahan penawaran maupun permintaan terhadap barang. Oke. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan dicontohkan sebagai PD sama dengan 40 min 2Q. Dan fungsi penawaran atau supply difungsikan sebagai P sama dengan Q min 5. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa rumus PD sama dengan 40 min 2Q dan PS-nya adalah Q min 5. Nah, kita diminta nih berapa keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Kita cari keseimbangan sebelum subsidi dulu. Caranya seperti apa? Oke. Keseimbangan rumusnya adalah PD sama dengan PS atau ID sama dengan PS. Berhubung di sini yang diketahui persamaannya adalah persamaan PD, maka kita menggunakan fungsi PD sama dengan PS. PD tadi berapa? PD sama dengan 40 min 2Q. PS-nya berapa? PS-nya sama dengan Q min 5. Kita kelompokkan masing-masing angka yang ada variabelnya dan yang enggak. 40 min 5 kita pindah ruas menjadi plus 5, min 2Q pindah ruas ke kanan menjadi 2Q. Jadi ketemu 3Q, Q min 2Q sama dengan 3Q, 40 plus 5 sama dengan 45. Jadi Q sama dengan
45 dibagi 3. Sehingga Q sama dengan 15. Nah, di Q sama dengan 15 ini kita namakan Q market equilibrium atau Q keseimbangan sebelum adanya subsidi. Nah, QE ini kita masukkan ke dalam rumus nih, salah satu boleh P sama dengan 40 min 2Q atau P sama dengan Q min 5 untuk mengetahui P-nya. Nah, kita ambil contoh Q sama dengan 15, kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan 40 min 2Q. Nah, P sama dengan 40 min 2 kali Q-nya berapa? 15. Sehingga ketemu P sama dengan 40 min 2 kali 15 atau 40 sama dengan P sama dengan 40 min 30. Sehingga ketemu P sama dengan 10. Nah, di sini P di sini adalah merupakan P equilibrium atau nilai harga keseimbangan. Nah, yang ditanya tadi apa? Nah, keseimbangan setelah subsidi. Rumusnya seperti apa? Oke. Keseimbangan setelah subsidi rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen atau PD sama dengan turunan dari PS. Nah, PS aksennya seperti apa? Kita cari nih. PS aksen rumusnya adalah PS dikurangi S. Nah, kita udah tahu nih PS-nya berapa tadi? PS sama dengan Q-5. S-nya berapa? S-nya tadi disebutkan bahwa tarif subsidi nih. Ini kita namakan S kecil. Sehingga PS aksen sama dengan PS min S. PS-nya berapa? Q-5 dikurangi 1. Sehingga PS aksen sama dengan Q-6. Inilah persamaan PS aksennya. Belum cukup nih. Yang ditanya adalah keseimbangan setelah subsidi. Kita hitung. PD sama dengan PS aksen. Kita masukkan tadi persamaannya PS aksennya seperti apa? PD, tadi kita tahu PD sama dengan 40 min 2Q. PS aksennya ini Q sama dengan min 6 kita masukkan. Kita kelompokkan seperti tadi, kemudian kita jumlah, ketemu 3Q sama dengan 46. Berarti Q-nya sama dengan 46 per 3 atau Q sama dengan 15,3. Q 15,3 ini adalah QE aksen, artinya keseimbangan setelah adanya subsidi. Kemudian QE aksen tadi kita masukkan ke salah satu rumusnya ini, PS ini, PSQ sama dengan min 6 ini, sehingga nanti akan ketemu harga keseimbangan. Harga keseimbangannya adalah P sama dengan Q min 6. P sama dengan Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 15,3 min 6. Jadi P sama dengan PE sama dengan 9,3. Inilah harga maupun kuantitas keseimbangan, baik itu kuantitas atau harga keseimbangan sebelum maupun sesudah subsidi dari pemerintah. Kemudian soal yang kedua, berapa tarif dan total subsidi yang diterima konsumen? Nah, kita hitung. Subsidi konsumen. Subsidi konsumen disimpulkan dengan SK. Rumus SK sama dengan PE dikurangi PE aksen. Nah, PE-nya berapa? PE-nya kita udah tahu nih. PE sama dengan 10. Nih, pada saat perhitungan awal nanti PE sama dengan 10. Kemudian PE aksennya berapa? PE aksennya adalah kita barusan hitung 9,3. Sehingga SK sama dengan 10 dikurangi 9,3. SK sama dengan 0,7. Nah, inilah subsidi yang dinikmati oleh atau diterima oleh konsumen sebesar 0,7. Nah, total subsidi yang dinikmati konsumen atau diterima konsumen tadi berapa? Kalau ini adalah subsidi persatuannya atau rate-nya 0,7. Nah, kalau kita pengen mengetahui total subsidi yang diterima konsumen, ya kuantitinya berapa? Tinggal kita kalikan aja. Nah, kebetulan di sini kan ketemu QE-nya, kuantitas equilibrium setelah subsidi tadi adalah 15,3 dan SK-nya 0,7. Tinggal kita kalikan 15,3 kali 0,7. Jadi inilah subsidi yang diterima konsumen secara total, yaitu 10,7. Baik, selanjutnya adalah berapa total tarif ataupun total subsidi yang diterima oleh produsen. Yang tadi kita barusan menjawab adalah subsidi yang diterima konsumen. Sekarang kita bahas subsidi yang dikeluarkan oleh produsen atau yang diterima oleh produsen. Subsidi adalah seperti ini. Subsidi produsen adalah SP. Nah, kita simpulkan dengan SP sama dengan S kecil, subsidi rate-nya dikurangi SK. Kita udah ketahui SP-nya
S-nya sama dengan 1, SK-nya barusan kita cari tadi ketemu 0,7. Jadi subsidi produsen adalah 1 dikurangi 0,7, yaitu 0,3. Jadi rate subsidi yang diterima oleh produsen sebesar 0,3. Nah, total subsidinya berapa? Tinggal kita, sama seperti subsidi konsumen tadi, tinggal kita kalikan unitnya. Unitnya ada berapa? Seperti ini. Total subsidi produsen atau SP total itu sama dengan QE aksen dikalikan SP. QE aksennya berapa? QE aksennya 15,3. SP-nya berapa? SP-nya 0,3. Nah, sehingga kalau kita hitung total SP total yang dinikmati atau yang diterima oleh produsen sebesar 15,3 dikurangi 0,3. Ini harus 0,3. Ya, sehingga ketemunya total SP-nya adalah 4,6. Kemudian total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Total subsidi yang dikeluarkan pemerintah rumusnya adalah S besar. S sama dengan QE aksen dikali S. QE aksennya berapa? 15,3. S-nya berapa tadi? 1. Nih, di atas tarif subsidi per unit 1. Sehingga total subsidi pemerintah adalah 15,3. Tapi angka 15,3 ini berbeda dengan angka 15,3 yang QE aksen tadi ya. Oke. Ini subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa tahu atau impact daripada subsidi ini berpengaruh terhadap permintaan maupun penawaran? Kita coba gambarkan grafiknya. Bagaimana pengaruh daripada subsidi ini mempengaruhi adanya permintaan barang maupun permintaan kuantitas barang maupun harga barang. Grafiknya adalah seperti ini. Grafik pergeseran setelah adanya subsidi pemerintah. Nah, dari grafik ini kita ketahui nih bahwa garis yang di atas, garis sejajar di atas, ini adalah garis persamaan atau kurva sebelum adanya subsidi dengan formula yaitu PE sama dengan I-5. Nah, setelah adanya subsidi sebesar Rp1 per unit tadi, maka terjadi pergeseran permintaan, baik itu harga maupun kuantitas. Sehingga apabila digambarkan pergeseran terhadap subsidi sebesar Rp1 tadi akan berimpact seperti ini. Garisnya akan bergeser. Garis kurvanya akan bergeser dari PE sama dengan Q-5 menjadi PE aksen sama dengan Q-6. Nah, yang sebelumnya di sini kuantitasnya harga keseimbangan 15, maka equilibriumnya akan bergeser ke 15,3 di titik E aksen. Untuk supply tidak berpengaruh, kita akan tidak menggambarkan format supply, tapi yang pasti subsidi sebesar 1% ini berpengaruh terhadap besarnya permintaan maupun harga yang akan dinikmati oleh konsumen. Artinya apa? Semua subsidi pemerintah akan mempengaruhi permintaan, baik itu harga maupun kuantitas. Demikian penjelasan kami mengenai bermacam-macam soal matematika, ekonomi, dan bisnis berikut penerapannya serta problem solvingnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.